Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Mistika Maitza. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait acara 9 pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut terkait React Native Bottom Types Navigation. Itu penggunaan navigasi di bagian bottom, bagian bawah pada framework React Native. Pada kesempatan kali ini masih menggunakan alat dan bahan yang sama. Masih menggunakan alat dan bahan yang kurang lebih sama dengan alur kerja, yaitu proses instalasi beberapa fitur React Native terlebih dahulu. Di sini bisa kita jabarkan, diawali dengan instalasi npm pada React Native Navigation /native. Kemudian dilanjutkan dengan React Native Screen, React Native Save Area Context. Kemudian setelah itu kita lakukan penambahan file baru untuk script bottomtypes.js. Kemudian kita lakukan instalasi pada bottomtypes. Kemudian kita ubah aplikasi ke arah bottomtypes, yaitu file yang telah kita tambahkan. Di sini ke arah jalan aplikasinya itu kita jadi menggunakan pada file yang baru kita tambahkan, yaitu bottomtypes.js yang dilakukan pada index.js, karena mode default atau jalannya aplikasi React Native ini itu berada pada index.js, akan menjalankan index.js. Oleh karena itu kita ubah pada bagian apps ini ke arah navigation/bottomtypes. Setelah kita buat dan kita atur di dalamnya, ini awalnya sebelumnya belum terisi, kita lanjutkan alur kerjanya. Itu kita melakukan penambahan Gradle icon. Setelah tertampil seperti ini, kita instalasi vector icons dan membuka build Gradle untuk penambahan fonts Gradle-nya. Bisa kita search jika tidak tahu terdapat di mana. Nah, di sini kita menambahkan fonts Gradle untuk menggunakan vector icon. Setelah itu kita import vector iconnya, yaitu kita menggunakan di sini font awesome 5, bukan font awesome 6. Itu opsional dan referensi. Kita bisa tambahkan, sebentar saya agak lupa, vector icons itu di bagian awal di sini untuk penggunaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengaturan vector iconnya itu sendiri. Setelah kita tambahkan bottom icon pada setiap bottom tabs, kita dapat atur hide bar untuk semua tabs. Untuk yang akan kita sembunyikan
pada semua tabs. Kemudian kita lakukan running emulator sekaligus perubahan satu persatu tampilan aplikasi di tiap halaman. Kemudian dihasilkan Teras App. Maksudnya kita menjalankan terlebih dahulu emulator, kemudian kita troubleshooting, kita selesaikan satu persatu error yang ada hingga kita bisa terlepas dari error dan kita bisa atur tampilan setiap halaman di halaman home, maps, dan profile. Untuk halaman profile ini kita menggunakan portofolio di acara sebelumnya. Untuk halaman maps kita gunakan web maps untuk menampilkan marker dan perubahan base map. Di home kita sediakan tampilan peta-peta yang telah kita buat. Di sini berbentuk PNG. Nah, di sini juga kita buat kita lihat map.html dalam bentuk web mapnya. Di sini dalam bentuk Android. Untuk pengaturan headernya bisa kita gunakan pada bagian tab navigator. Di sini juga untuk penambahan ikonnya itu kita gunakan pada bagian option di setiap tab screen. Dan untuk stylingnya kita juga bisa atur pada bagian tab navigator. Kita lihat pada script berikut. Di sini kita untuk menggunakan web view kita terlebih dahulu wajib mengimportnya, dan untuk menggunakan portofolio pada bagian profile juga kita harus melakukan import dengan penambahan titik-titik karena untuk keluar dari folder yang sebelumnya, yaitu folder navigation di sini. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu web map tersebut, yaitu di sini kita menambahkan map.html untuk sebagai file baru yang akan kita atur skripnya, dan peta-peta yang akan ditampilkan berada di folder yang sama. Di sini pada home screen, yaitu halaman home, kita menggunakan scroll view untuk navigasi atas bawah pada setiap peta yang telah kita buat. Di sini untuk judulnya kita menggunakan My Maps, lalu kita menggunakan script image search untuk menampilkan foto untuk setiap petanya. Nah, di sini untuk stylingnya sendiri kita membuat sendiri stylenya. Itu untuk kita bedakan untuk styling landscape dan styling portrait, karena ukurannya itu akan berbeda. Itu kita atur pada bagian bawah, paling bawah setelah pengaturan halaman navigasi. Di sini menggunakan style sheet yang telah kita import pada bagian atas di awal. Jangan lupa untuk mengimport setiap komponen-komponen yang kita gunakan agar semuanya tidak terjadi error. Di sini, nah kita deklarasikan setiap style yang ingin kita gunakan. Di sini landscape saya menggunakan untuk lebarnya, untuk panjangnya 100%, dan untuk lebarnya sendiri atau tingginya 270 untuk landscape dan 500 untuk portrait. Dan di sini juga saya menggunakan list item untuk styling pada setiap teks dan view untuk petanya.
dan styling caption untuk setiap penamaan atau deskripsi dari peta-peta yang ditampilkan. Adapun styling judul juga kita gunakan. Di sini opsional dan sangat preferensi untuk setiap developer. Bisa menggunakan margin top, align-nya mau center atau di tengah, atau kita bisa atur rata kiri atau rata kanan bergantung pada preferensi masing-masing. Untuk colornya juga bisa kita gunakan di sini, terserah menggunakan apa. Setelah itu bisa juga kita atur padding untuk antar komponennya. Di sini juga selain kita atur styling, kita juga menambahkan, untuk setiap halaman, perbedaan pada setiap halaman button tabs kita pisahkan dengan function. Jadi di sini function home screen berisi peta-peta. Di sini ada function map screen yang kita atur untuk menampilkan web view. Di sini langsung kita tuliskan search web map yang sebelumnya telah kita definisikan di awal. Kemudian kita panggil portofolio kita, the profile screen. Kita langsung gunakan view saja. Kita view, lalu kita panggilkan portofolio. Kemudian di sini terdapat function my types untuk pengaturan navigasinya. Di sini kita menggunakan screen option yang telah saya sebutkan sebelumnya pada tab navigator untuk menyembunyikan header yang di awal. Kemudian kita juga atur optionnya di sini, stylingnya pada tab screen untuk setiap komponen home screen, map screen, dan profile screen. Di sini untuk penambahan label dan icon itu diatur di sini di option. Pada font awesome 5 dan name di sini itu merupakan nama dari icon di font awesome 5. Ini untuk icon map, icon profile, dan icon home. Selanjutnya bisa kita lihat script pada bagian map.html. Di sini kita seperti biasa menggunakan HTML5, stylingnya standar saja. Kemudian kita buat deklarasi map, kita gunakan leaflet.js. Kita deklarasikan dulu set tampilan centernya di mana, yaitu di Yogyakarta dengan zoom in 13. Lalu kita atur base map tampilan pertama itu di mana, yaitu menggunakan OpenStreetMap dengan maksimal zoom 18. Kita tambahkan pada peta, lalu kita tambahkan marker dengan centering yang tadi, titik yang tadi, dengan pop up information, hai saya di Yogyakarta. Ini menggunakan band pop up. Kemudian untuk menambahkan pergantian base map, kita bisa menambahkan layer control, yaitu untuk penambahan base map OpenStreetMap, OpenStreetMap Hot, Vertigo Imagery, OpenTopomap. Lalu kita panggil sebagai control layer dan kita terapkan pada peta yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Mungkin sekian untuk pembahasan skripnya. Kita bisa lanjutkan pada pembahasan UI pada aplikasi. Di sini mohon maaf sebelumnya memang terdapat beberapa kendala dalam aplikasinya. Ini untuk tampilan maps-nya. Terlihat bahwa tampilan landscape dan portrait itu saya atur berbeda.
ini sistem UI isn't responding, portfolio isn't responding. Itu terjadi akibat beberapa hal. Itu biasanya saya harus wipe data terlebih dahulu, menghapus cache atau Gradle clean, menghapus dan membuat kembali emulator baru, sehingga tidak terjadi seperti ini. Nah, di sini terlihat perbedaannya tampilan landscape dengan potret. Bisa tertampil secara full keseluruhan peta-peta yang ingin kita tampilkan. Memang agak mengganggu, seharusnya ini dapat diatasi dengan wipe data sebelumnya, tetapi nanti saya atur pada acara selanjutnya. Ini untuk halaman home-nya tadi sudah. Kemudian kita next pada peta. Di sini ketika diklik akan tampil Hai saya di Yogyakarta, dan untuk base map-nya ini listnya dapat kita ubah. Dan untuk profilnya akan tertampil seperti acara sebelumnya. Masih bisa digunakan, diklik, dan sesuai fungsinya. Ini juga bisa terjadi karena beberapa hal untuk isn't responding ini. Bisa karena cache-nya itu harus selalu kita hapus dan update kembali pada aplikasi. Kita build bundle index.js-nya kembali, terus mengulang dan mengulang. Di sini adapun di sini tampilan pada web map-nya sama seperti tampilan pada aplikasi sebelumnya, sama saja. Kan melakukan running ulang di sini. Mohon maaf. Sebenarnya kurang lebih seperti itu dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada acara hari ini yaitu tata cara pembuatan aplikasi antarmuka menggunakan bottom tabs navigation pada React Native memerlukan instalasi beberapa feature React Native seperti React Native Screen, React Native Save Area Context, React Navigation/native, dan React Navigation/bottom tabs. Adapun setelah instalasi diperlukan beberapa perbaikan script untuk menghilangkan error pada aplikasi. Pengaturan halaman dilakukan pada file bottomtabs.js function mytabs. Begitupun pengaturan styling header bar maupun navigation bar yang dilakukan pada tempat yang sama dengan penggunaan screen option. Header sound false. Pada tab navigator
untuk menyembunyikan header di setiap halaman, dan penggunaan option untuk styling setiap komponen halaman navigasi. Adapun pengaturan tambahan diatur pada stylist menggunakan style sheet di bagian bawah function my text. Penerapan vektor icon pada React Native diawali dengan instalasi vektor icon, penambahan fonts Gradle pada build Gradle yang kemudian diimport untuk digunakan pada bagian touchscreen melalui option. Icon terpilih dapat menggunakan font Awesome versi 5 ataupun 6 yang diatur penamaannya pada tab bar icon. Mungkin karena ini menunggu lama, overall demonstrasinya sudah dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat beberapa kendala atau load yang cukup lambat pada aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.